Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ikade Agus Juniarta dari program studi Magister Teknik Mesin Universitas Udayana. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu paper mill. Paper mill itu sendiri merupakan fenomena yang sangat meresahkan karena melibatkan praktik jual beli karya ilmiah yang tidak sah. Nah, praktik ini tidak hanya melanggar etika penelitian, tetapi juga merusak reputasi individu dan institusi akademik. Nah, presentasi ini akan menjelaskan definisi cara kerja, dampak, dan beberapa kasus nyata yang terjadi termasuk di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, paper mill dalam konteks akademik itu merupakan bisnis ilegal yang tidak etis yang menyediakan karya ilmiah jadi seperti artikel, jurnal, tesis, ataupun laporan penelitian. Nah, jurnal atau artikel ini itu dijual kepada mahasiswa, dosen, ataupun peneliti yang ingin membeli dari paper mill ini. Tujuannya itu agar pembeli bisa mengaku sebagai penulis dan mendapatkan keuntungan akademik, misalnya kelulusan, kenaikan jabatan, ataupun publikasi dalam jurnal yang bereputasi. Paper mill sendiri itu bisa diartikan sebagai pabrik ilmiah, makalah. Nah, tempat di mana itu karya ilmiah dibuat secara massal tanpa penelitian yang sebenarnya. Berbeda dengan editing ataupun proofreading, paper mill sendiri itu membuat karya palsu dari nol ataupun mencuri karya dari orang lain. Kemudian pembeli menempatkan namanya sebagai penulis seolah-olah dia telah melakukan penelitian tersebut. Praktik ini sudah sangat meluas hingga ke tingkat internasional dan banyak sekali melibatkan pihak-pihak tertentu. Kemudian pada slide ini dipaparkan bagaimana sih cara kerja paper mill. Cara kerja paper mill itu biasanya memiliki banyak sekali jaringan yang terlibat seperti penulis bayaran atau ghostwriter, kemudian agen atau maklar. Yang ketiga itu ada jurnal predator atau bisa disebut dengan editor curang, dan pihak yang keempat itu adalah pembeli seperti mahasiswa ataupun dosen. Paper mill sendiri itu bekerja seperti jaringan bisnis. Ada penulis bayaran yang saya sebutkan tadi, yaitu ghostwriter yang membuat artikel dengan data fiktif, kemudian data eksperimen grafik dan gambar bisa direkayasa agar tampak seperti karya ilmiah. Setelah itu, artikel yang jadi dan nama pembeli dimasukkan sebagai penulis utama atau tambahan. Artikel ini biasanya dikirim ke jurnal predator atau jurnal yang bisa disuap agar cepat diterbitkan. Dengan cara ini, pembeli bisa mendapatkan publikasi tanpa melakukan penelitian sama sekali. Nah, untuk dampak paper mill sendiri itu meliputi beberapa aspek. Di sini saya menulis 4 aspek. Yang pertama itu integritas ilmiah, yang memberikan dampak itu merusak kepercayaan terhadap hasil penelitian. Kemudian reputasi akademik yang berdampak pada dosen atau peneliti yang bisa diberhentikan dan membuat reputasi dari dosen atau peneliti itu hancur. Kemudian yang keempat itu institusi pendidik yang memberikan dampak seperti universitas bisa kehilangan akreditasi dan reputasi dari universitas tersebut. Yang keempat itu publikasi ilmiah yang memberikan dampak dari paper mill ini itu jurnal menjadi tidak kredibel, banyak artikel yang ditarik atau retracted. Kemudian ciri-ciri artikel dari paper mill sendiri itu, dan di sini menulis 5 ciri-cirinya. Itu yang pertama itu isi artikel tidak konsisten, dari judul dan data itu tidak nyambung. Yang kedua itu banyak kesamaan struktur antar artikel dari artikel satu dengan yang artikel lainnya. Kemudian itu yang ketiga, penulis dari berbagai negara tanpa afiliasi yang jelas, yaitu misalnya dari negara A, negara B itu, tapi tidak ada afiliasi yang jelas dari asal usul penulis tersebut. Kemudian yang keempat itu jurnal yang diterbitkan itu sangat cepat, biasanya itu kurang lebih seminggu bisa menerbitkan jurnal lagi. Yang kelima itu
email korespondensi tidak profesional, yaitu atau bukan email institusi. Kemudian untuk upaya pencegahan, yang pertama itu peningkatan literasi etika publikasi di kampus. Kedua, penggunaan alat deteksi plagiat dan image manipulation checker. Yang keempat itu pengawasan internal oleh lembaga penelitian dan LLDT. Yang keempat itu penerapan sanksi yang tegas untuk pelaku. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh kasus dari paper mill itu sendiri, yaitu kasus paper mill di University of Manchester yang dilakukan oleh Seymour Quasi pada tahun 2025. Nah, kasus Seymour Quasi ini merupakan mantan mahasiswa UM atau University of Manchester yang terlibat dalam kasus paper mill. Nah, dalam kasus ini Quasi itu membuat artikel palsu dan menambahkan nama author atau penulis yang tidak berkontribusi dalam pembuatan jurnal dan mempublikasikannya di jurnal ilmiah yang dia buat. Nah, beberapa jurnal yang diterbitkan oleh Seymour Quasi ini itu antara tahun 2021 sampai 2023 di bidang biomedis dan AL. Contoh artikel yang di-retract itu ada beberapa. Nah, di sini saya mengambil salah satu screenshotnya, itu jurnal yang bisa saya akses yang sudah di-retract dari milik Seymour Quasi itu yang berjudul Application of Biosensor in Cancer of Overview. Nah, jurnal ini terbitkan pada tahun 2023 dan namun ditarik lagi pada tahun tersebut. Kemudian saya mencari beberapa sumber lagi yang bersumber dari Retraction Watch. Di sini pada slide ini ditampilkan beberapa jurnal yang sudah di-retract dari punyanya Seymour Quasi karena terindikasi melakukan paper mill. Kemudian di sini juga saya mengambil dari sumber Retraction Watch. Di sini juga ada beberapa jurnal yang di-retract dari milik Seymour Quasi, yang di sini juga ada salah satu jurnal yang bisa saya akses dengan judul New Insight into Molecular Signaling Pathway and Current Advancement in Prostate Cancer Diagnostics and Therapeutic. Nah, di sini juga di-retract karena jurnal ini terindikasi memiliki jurnal yang paper mill dari yang terbitkan oleh Seymour Quasi. Kemudian untuk kronologinya sendiri itu Quasi menerbitkan beberapa artikel dalam waktu yang singkat. Kemudian universitas tempat dia kuliah sebelumnya itu Universitas Manchester curiga adanya research misconduct atau kecurangan penelitian. Kemudian ketika itu investasi internal dilakukan oleh pihak kampus universitas. Nah, ditemukannya artikel yang dibuat tanpa penelitian asli. Nah, kemudian pihak universitas itu meminta untuk meretract atau menarik 10 jurnal dari jurnal yang terbitkan oleh Quasi. Kemudian modus operandi dari kasus ini itu yang pertama itu membuat artikel palsu dengan data dan grafik yang direkayasa. Kemudian keempat itu menambahkan nama penulis lain yang tidak berkontribusi. Yang ketiga itu mengirim artikel ke jurnal untuk diterbitkan. Nah, untuk dampak kasus dari yang dilakukan Seymour Quasi ini itu yang pertama itu reputasi Universitas Manchester itu menjadi terpengaruh dan memungkinkan untuk membahayakan dari reputasi universitas itu sendiri. Kemudian kedua itu publikasi yang dicabut itu sekitar 10 artikel. Yang ketiga itu memberikan peringatan bagi institusi atau kampus ataupun universitas lain. Yang keempat itu dampak pada komunitas ilmiah itu sendiri dapat menurunkan kepercayaan pada publikasi-publikasi ilmiah yang mempengaruhi dari kredibel dari penelitian itu sendiri. Kemudian di sini ada analisis artikel pelaku. Itu yang pertama itu banyak artikel yang memiliki pola yang sama, strukturnya identik, grafik maupun data yang dibuat, dan alat deteksi plagiat, image dan manipulasi digunakan untuk mengidentifikasi dari jurnal tersebut. Dan yang ketiga itu publikasi cepat dalam jangka waktu yang sangat pendek yang menjadi indikator kemungkinan adanya paper mill yang dilakukan oleh Seymour Quasi. Nah, dalam kasus ini itu menunjukkan bahwa paper mill dapat merusak reputasi nama institusi. Dampaknya tidak hanya lokal tetapi juga memberikan dampak ke dunia global.
karena mengurangi kepercayaan komunitas ilmiah terhadap integritas penelitian. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan dan kita ambil pelajarannya itu, yang pertama itu edukasi etika publikasi, kemudian pengawasan internal universitas, ketiga itu penggunaan deteksi plagiat atau manipulation data, kemudian yang keempat itu sanksi tegas terhadap pelaku dan pembeli dari paper mill itu sendiri. Kemudian kesimpulan yang bisa saya tarik dari kasus dari Seymour Quasi ini sendiri itu, yang pertama itu paper mill adalah ancaman nyata terhadap integritas akademik, karena yang seperti saya jelaskan itu dapat memberikan dampak-dampak hal buruk kepada diri kita sendiri maupun dari pihak institusi di mana kita kuliah. Kemudian itu yang kedua itu kasus Seymour Quasi menunjukkan risiko meskipun di institusi yang ternama. Nah, institusi yang ternama aja bisa terpengaruh ini reputasinya, apalagi institusi yang biasa-biasa aja seperti itu. Yang ketiga itu integritas, pengawasan dan transparansi adalah kunci untuk mencegah praktik yang serupa. Dan ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan maupun perbuatan saya salah lakukan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.